sepakati bersama. Yaitu yang pertama, Ibu bertanya sama kamu. Kalian punya impian? Punya? Oke, kalau begitu impian terkecil dulu yang perlu saya tahu. Kalian punya impian sekolah itu seperti apa? Punya? Punya? Atau masih SD, kalian ingin, oh saya ingin bersekolah dengan sekolah seperti ini. Punya? Oke, kalau gitu tolong Ibu ambil yang paling kecil, impian yang paling kecil dari kalian, yaitu di kelas. Kalian punya impian menjadi kelas yang kamu seperti apa? Punya? Oke, kalau begitu apa tuh kelas impian? Ada yang bisa apa itu kelas impian? Ada? Oke, ya silakan Daniel. Kelas yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, good job Daniel. Yaitu kelas impian adalah kelas yang kamu sukai dengan apa yang kamu inginkan. Pasti kalian punya kelas impian. Misalnya, oh saya ingin kelas impiannya saya ribut, tulis. Saya ingin kelas impian saya ada, misalnya ada warung, di dalam kelas ada orang jualan. Atau saya punya ingin kelas impian yang nyaman. Oke. Dari kelas impian nanti kamu apa yang tadi Daniel bilang, kamu menginginkan kelas itu yang seperti apa yang saya inginkan. Jadi nanti sebentar kamu akan menulis sebuah kelas impiannya kamu. Bisa? Sekarang dari kelas impian jelas apa yang kamu inginkan, pasti teman-teman yang kamu juga maksudnya dia juga inginkan, ada yang berbeda pasti dengan yang kamu inginkan. Betul tidak? Kelas impian si Raib jelas beda dengan misalnya kelas impiannya si Daniel. Atau kelas impiannya Maria pasti beda kelas impiannya dengan Jordan. Karena untuk menyatukan perbedaan itu, maka orang membuat sesuatu yang namanya apa? Ya, betul Linda, yaitu kesepakatan kelas. Supaya sama-sama enak, kesepakatan kelas. Untuk mewujudkan kelas impian, kita mulai dulu dengan kesepakatan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Dan kita kesepakatan kelas, kapan tahu? Apa itu kesepakatan kelas? Apa itu? Apakah kesepakatan sama dengan aturan? Sama? Oke. Bantu-bantunya kami. Sekarang apa dulu? Untuk memulai kelas impian yang kamu bangun, kita mulai dulu dengan yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas berisi apa yang perlu sepakati bersama antara ibu dengan kamu. Artinya di dalam kelas ini bukan hanya kamu sendiri, tapi ada ibu juga, ada teman-temannya kamu. Jadi untuk mewujudkan kelas impian bukan hanya maunya kamu, tapi ada juga teman-temannya kamu dengan ibu. Bisa dipahami? Bisa. Seperti yang tadi ada bilang, kesepakatan itu sebuah aturan. Oke. Ya, betul. Kesepakatan adalah misalnya aturan. Apa tertib? Itu saya sama kamu. Apa yang harus kamu lakukan atau pada saat misalnya kamu berkendara menggunakan roda 2? Pertanyaan yang seperti ini. Ada situ? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita harus keyakinan kelas? Tapi kan sebelum masuk di keyakinan kelas, kita harus melatih dulu namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas berisi aturan. Dan tadi kamu bilang bisa dipahami dari aturan itu telah berubah menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan kelas. Kenapa dia harus? Apa dulu? Harus keyakinan kelas, bukan peraturan saja atau sebuah kesepakatan saja. Ada bisa? Misalnya di sini, kenapa kita harus menggunakan helm pada saat kita mengendarai motor atau mobil? Karena ada pakai helm pakai mobil? Tidak. Mengapa kita harus mengendarai? Mengendarai motor harus memakai helm. Kenapa? Ya, itu kamu yakini bahwa oh saya harus pakai saya harus pakai helm pada saat saya mengendarai motor. Supaya kenapa? Supaya saya pertama tidak ditilang
Yang kedua apa? Ya, selamat. Sebab kalau saya jatuh, kepala saya terlalu terbentur. Itu yang kamu yakin. Kemudian yang berikut lagi apa? Mengapa kita harus mentaati peraturan? Misalnya pada saat COVID, yaitu 3M. Pakai masker, mencuci tangan dengan apa? Ya, menjaga jarak. Kenapa harus mematuhi? Yaitu, ya, ujungnya adalah keselamatan. Jadi kenapa tidak kesepakatan kelas, kenapa harus berubah menjadi sebuah keyakinan? Atau di dalam keyakinan kelas juga di situ berisi yang namanya nilai-nilai kebajikan. Bisa dipahami? Nilai kebajikan apa saja? Yaitu nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Nilai rasa ingin selamat, nilai kasih sayang, nilai dihargai, nilai dihormati dan sebagainya. Semua tertahu dalam nilai profil pelajar Pancasila. Bisa dipahami? Bisa. Jadi sudah paham kenapa tidak kesepakatan kelas, kenapa tidak terus harus berubah menjadi sebuah keyakinan kelas untuk mewujudkan yang namanya kelas impian. Bisa? Bisa dipahami? Kalau bisa, sekarang ini mau tanya sama kamu dan silakan kamu nanti tulis kelas impiannya kamu di stick note yang berwarna pink dan kesepakatan kelas di stick note berwarna kuning. Bisa? Oke. Kemudian setelah kamu tulis, kamu tempel di papan tulis. Di sini impian. Oke, berarti sikapnya yang ditulis pada stikernya sudah? Oke, kalau sudah, siapa yang dari belakang atau dari depan yang mau tampil duluan? Yang depan paling terdepan lagi. Oke, kalau gitu Jojo atau Lisa? Oke, silakan Jordan alias Jojo tempel di papan.
semua tentang menulis kelas impian dan kesepakatan kelas? Ya. Oke, kalau sudah, minta tolong satu orang untuk membacakan kelas impian semua temannya. Siapa membaca? Ya, oke, Devi. Kelas impian Devi ya. Kelas impian. Kelas impian yang pertama, ingin kelas menjadi tertib dan disiplin. Saya ingin sekolah yang tertib dan nyaman. Saya ingin kelas saya bersih dan aman. Ya, kelas yang tertib dan rapi. Saya menginginkan kelas yang bersih, yang aman dan tentram. Kelas impian saya, 1. Bersih, 2. Rapi, 3. Nyaman. Dan kelas tidak berbicara saat guru sedang memberi materi kecuali guru bertanya. Kesepakatan kelas, siapa lagi membaca hasil kesepakatan kelas teman-teman yang ditulis di papan? Ya, kita kelas saja. Ya, silakan. Dia. Tidak bermain saat belajar, tidak ribut saat ada guru masuk, belajar sungguh-sungguh, jangan ribut saat guru menerangkan di depan, tidak makan saat belajar, tidak berisik di saat guru sedang menjelaskan di depan, dan menghargai sesama yang lain. Siswa duduk dengan rapi pada saat bel berbunyi, pembelajaran akan dimulai. Datang tepat waktu, tidak mengganggu teman pada saat belajar. Siswa harus fokus ke depan kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Oke, setelah tadi teman kalian Jill dan Kevi membaca kelas impian dan kesepakatan kelas yang kalian tulis, maka kita ingin meyakini apa yang telah kita tulis. Kita tuangkan dalam bentuk sebuah keyakinan kelas untuk mewujudkan kelas impian kalian. Bisa? Oke, sekarang Ibu minta tolong satu orang untuk menulis keyakinan kelas 8A pada poster yang telah Ibu desain. Jadi nanti di sini satu orang menulis keyakinan kelas berdasarkan yang disepakati tadi oleh kalian sendiri untuk mewujudkan impian kelas kalian, dituangkan dalam sebuah keyakinan kelas. Oke, siapa yang menulis? Ya, oke, Risa. Silakan Risa. Oke, tadi sudah Jeffy dengan siapa dulu? Jill membaca hasil kesepakatan kelas. Kita tadi sampaikan, sekarang ada Lisa di depannya kalian yang akan menulis keyakinan kelas yang akan nanti kita yakini bersama untuk mewujudkan kelas impian kalian berdasarkan kesepakatan kelas. Karena di sini tadi Jeffy sudah baca kelas impian rata-rata kelas itu bersih, aman dan tertib dan nyaman. Untuk mewujudkan itu, yang pertama yang kamu harus yakini yaitu apa? Yaitu apa? Kita di dalam ruangan ini saling ya, oke. Berarti yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Bisa tulis. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Dan ketiga apa? Dan silakan kembali Lisa.
keyakinan yang kita peroleh dari hasil kesepakatan kelas untuk mewujudkan kelas impian, maka di sini ada bukti tanda tangan. Silakan kalian tanda tangan dan nanti bersama ibu bahwa empat item ini adalah keyakinan kita untuk mewujudkan kelas impiannya 8A. Bisa? Ya. Oke, tadi kalau memulai kesepakatan kelas dari depan. Sekarang untuk penandatanganan keyakinan kelas dari belakang, mulai dari ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas. Ya, sering. Galbi. Setelah kalian semua tanda tangan tentang keyakinan kelas, maka terakhir adalah itu yang tanda tangan. Dan kata lain, keyakinan kelas kita selesai. Ada 4. Sekarang saatnya kita akan menempat keyakinan kelas kita ini di ruangan kelas supaya kamu bisa lihat setiap hari. Bisa? Ibu perlu 2 orang yang tinggi-tinggi badannya untuk bisa menempel keyakinan kelas kita. Oke, setelah tadi Marfil, Daniel, sama Ahmad Toro menempel keyakinan kelas kalian. Semoga keyakinan kelas ini ada 4 bisa membawa kelas 8A untuk mewujudkan kelas impian kalian. Oke, kita tepuk tangan bersama. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bulaki, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Pahlawan Rabe, Sarjana Pendidikan Magister Administrasi Publik. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Bulaki, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Joy Ambrosius, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu
Dewan Guru SMP Negeri 1 Bulaki. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih-Nya lah sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan di ruangan ini dalam mengikuti satu kegiatan yang itu kegiatan tentang diseminasi atau pengembasan budaya positif yang merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Banggai Kepulauan. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bulaki yang telah memfasilitasi dan mengizinkan saya untuk mengikuti atau melaksanakan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir dan telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya ini. Kegiatan saya ini yaitu kegiatan aksi nyata 1.4 modul budaya positif. Ya, sebelum masuk tentang bagaimana itu budaya positif, saya mempunyai sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini saya membutuhkan satu orang dari Bapak dan Ibu yang berkenan untuk membantu saya untuk melakukan ilustrasi ini. Ayo Bapak atau Ibu. Oke, Ibu Rasmi, kasih Ibu Rasmi. Ilustrasi kami ini berjudul Cobalah Buka. Saya memiliki sesuatu yang sangat-sangat berharga, dan sesuatu itu saya genggam dan saya kepal dalam kepalan tangan saya, dan saya meminta teman saya Ibu Rasmi untuk membuka kepalan tangan saya. Ya, silakan Ibu Rasmi. Oke, dan ternyata saya tidak memberikan kesempatan kepada Ibu Rasmi untuk membuka kepalan tangan sekarang. Sekarang silakan Ibu Rasmi memiliki segala sesuatu yang berharga dan dia kepal dalam tangannya, dan saya akan mencoba membukanya. Boleh dibuka? Atau nanti saya kasih bulan-bulan? Atau saya kasih satu dulu ya, kalau saya membuka satu dulu. Boleh coba saya buka dulu? Oh, dan ternyata Ibu Rasmi membuka kepalan tangannya. Oke, makasih Ibu Rasmi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Di situ ada ilustrasi, yaitu cobalah buka yang tadi kami telah lakukan. Ilustrasi itu menggambarkan tentang bagaimana kita membuka dan menutup kepalan tangan kita itu hanya buka dan tutupnya itu berdasarkan kontrol diri yang ada pada kita. Kita sendiri yang hanya bersedia untuk membuka dan menutup kepala tangan orang lain, kepala tangan kita, dan orang lain itu tidak bisa kecuali atas kemauan kita. Tadi Ibu Jani membuka kepala tangan saya tidak kasih buka. Kemudian tadi Ibu Jani membuka menggenggam sesuatu, kemudian saya buka dan itu bisa saya bentuk dalam bentuk kerayuan. Oke, sekarang kita maju masuk dalam ilustrasi kontrol. Berdasarkan ilustrasi tadi, Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik, dalam kontrol teorinya yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Soy's Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu. Kita lihat. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Bagaimana ilustrasi guru mengontrol murid? Ya, di situ penguatan positif atau rujukan adalah salah satu bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita
atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi sini salah satu teori kontrolnya yang dikatakan William bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Kemudian selanjutnya ilusi yang kedua, psikokonsepsi yang dikatakan William, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti apa itu? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Berarti bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter itu akan menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri dan negatif, dan kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasikan bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi yang berikutnya yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan itu harus dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi sini kita sebagai orang dewasa kadang kita menggunakan ilusi ini sebagai untuk memaksakan sebagai hak untuk memaksa. Berkaitan dengan itu, tiga ilusi yang di atas, maka jelas ada yang namanya stimulus respon dan teori kontrol. Di sini saya sajikan tabel tentang stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sementara teori kontrol berkata bahwa kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol dia bilang setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan seterusnya, itu stimulus respon. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi jika ingin kita berubah sesuatu, maka yang kita ubah adalah diri kita sendiri dulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke Bapak Ibu, setelah kita melihat tentang stimulus respon dan teori kontrol, maka muncullah yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin? Di sini dikatakan dalam menciptakan suatu lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif ataukah masih perlu ditinjau kembali? Dan itu kita selalu berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan belajar dengan baik. Disiplin positif juga merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Budaya positif dapat terbentuk berawal dari disiplin positif. Kita juga bisa menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan, sehingga
ketidakpatuhan selalu berakhir dengan adanya hukuman yang berarti sebuah ketidaknyamanan. Membentuk disiplin berarti kita harus mengawali dari disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jika seseorang memiliki disiplin, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, dan memiliki motivasi yang berasal dalam diri mereka sendiri, yaitu yang dikatakan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Dalam melakukan disiplin ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Kenapa si A harus melakukan ini? Kenapa anak didik kita harus datang selalu terlambat dan sebagainya? Menurut Diane Dosen dalam bukunya Restoration School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini merupakan berasal dari motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan ini juga merupakan motivasi eksternal. Kemudian dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang lebih baik kita kembangkan, yaitu yang disebut dengan motivasi internal. Motivasi internal akan berujung pada namanya disiplin positif. Sekarang kita lihat apa konsekuensinya jika anak-anak melanggar atau tidak mengikuti disiplin. Sekarang kita lihat apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita terbiasa menindak siswa yang melanggar aturan sekolah dengan memberikan konsekuensi atau hukuman. Padahal masih ada satu cara, dan ini saya berdapat juga di selama kurang lebih 3 bulan di pendidikan berpenggerak yang masih sempat berjalan ini. Cara tersebut ada yang namanya restitusi. Yang selama ini saya kenal juga hanya hukuman dan konsekuensi. Anak melanggar disiplin berarti kita ada melanggar aturan, berarti dia akan menerima hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut juga Johnson Kosen tahun 1996. Jadi sini restitusi itu melibatkan siswa atau murid, bukan hanya kita sebagai guru. Di sini saya sajikan data persamaan dan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi akan menghasilkan
identitas gagal dan identitas sukses. Yang termasuk identitas gagal ternyata hukuman. Oh, ternyata identitas sukses itu adalah disiplin. Dan dari disiplin akan muncul yang namanya konsekuensi dan restitusi. Jadi konsekuensi restitusi juga dapat dikatakan sebagai identitas yang sukses. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Kita membuat sesuatu pada murid, kemudian kita menghukum, dan itu harus murid itu terus mengalami. Kemudian untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Misalnya si anak terlambat datang sekolah, konsekuensinya pasti dia terlambat masuk kelas dan lambat pelajaran berlangsung. Dan itu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi merupakan pilihan. Kita menangani anak tersebut, kemudian kita melibatkan dia. Kita tanya sampai kenapa terlambat, bagaimana solusinya supaya tidak terlambat dan sebagainya. Kemudian hukuman dikatakan juga identitas gagal karena itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu. Sementara konsekuensi tidak nyaman juga untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kenapa? Karena si anak dia menemukan sendiri masalahnya dan menemukan juga solusi dari masalahnya. Kemudian hukuman, korban itu mendapatkan tidak keadilan. Korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman untuk konsekuensi, kemudian murid atau anak akan mendapatkan penguatan dan sebagainya. Bisa Bapak Ibu lihat. Dan terakhir di situ, murid atau anak akan membenci yang namanya peraturan karena dia mendapat hukuman. Sementara konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Kemudian restitusi, murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Berawal dari identitas gagal dan identitas sukses, hukuman, konsekuensi, dan restitusi dapat lagi kita lihat di tabel bernilai negatif, netral, dan positif. Untuk hukuman selalu kita katakan awas kalau dilakukan lagi ya nanti, awas kamu, selalu kata awas kita gunakan. Sementara konsekuensi selalu kita katakan lakukan apa yang saya katakan. Sementara restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya kamu inginkan? Kita balik bertanya lagi sama mereka. Kemudian untuk hukuman kemudiannya dalam bentuk paksaan, konsekuensi, stimulus respon seperti yang tadi tabel, dan restitusi menggunakan teori kontrol. Sekarang saya lanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Terkadang kita bertanya, kenapa anak didik kita, misalnya kasusnya si Prolen kelas saya, si Hendris, itu selalu tidak pada ingat. Ada saja biar, bahkan Hendris itu saya juga sudah panggil, saya sudah menggunakan metode yang saya dapat selama guru, selama pendidikan di guru negara, tapi masih seperti itu. Di situ saya sempat berpikir barangkali seperti apa yang saya dapatkan pada pelatihan guru bergerak, masih ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Sekarang kita lihat bagaimana kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar kita, yaitu yang pertama bertahan hidup atau survival. Ini merupakan fisiologis. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan.
Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, dan yang kelima, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan akan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini dia bagaimana kebutuhan akan makan dan minum. Bagaimana kita bertahan hidup. Begitu juga dengan anak didik kita. Saya biasanya berpikir setelah saya mendapat materi ini, oh pantas anak-anak kita masih pagi-pagi minta izin. Pak, Bu, kalau tidak ada guru langsung Pak, Bu, minta izin ke kantin. Salah satu kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Dan jika tidak teriakan barangkali gerah akan mati hanya karena tidak sarapan. Kebutuhan akan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana kasih sayang itu mereka dapat bukan hanya di lingkungan keluarga, tapi di lingkungan sekolah dengan teman-teman mereka. Bagaimana mereka bisa diterima oleh lingkungan mereka. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Ciri anak yang seperti ini, dia butuh kebutuhan kebebasan. Dia ingin melakukan sesuatu yang kadang di luar nalar kita, yang kadang biar kita tidak perintah tapi mereka lakukan. Berarti anak itu butuh yang namanya kebutuhan kebebasan. Kemudian kesenangan, yaitu si anak barangkali dia sering bermain-main dan ada guru, sering keluar temannya dan sebagainya. Kemudian penguasaan, si anak ini dia ingin menjadi yang terbaik. Kita bisa melihat bahkan memprediksi kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid atau guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu. Laser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita, lagi-lagi diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasikan kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, ada 5 kebutuhan dasar tadi terpenuhi, maka pasti akan kita punya yang namanya dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus yang ada dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang ada yang kita inginkan. Dunia ini berisi orang-orang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Dia hanya berisi dari beberapa hal saja yang sangat berarti dan benar-benar terbaik dalam hidup kita. Dia membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Intinya dunia berkualitas ini hanya berisi hal-hal yang paling baik. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka, dan kita sebagai guru ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai yang namanya nilai-nilai kebajikan. Membentuk dunia berkualitas, kita membutuhkan yang namanya posisi kontrol restitusi. Jadi Gosen mengembangkan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman,
dan yang keempat pemantau, serta yang kelima ada manajer. Sekarang kira-kira kita berada di posisi mana selama ini? Saya setelah mengikuti pelatihan ini dan mendapat ilmu tentang ini, saya menyadari bahwa saya itu berada di posisi, saya pernah melakukan pada murid berada pada posisi 1, 2, 3, dan 4. Untuk posisi manajer saya tidak tahu nanti ini saya dapat sejak ikut pelatihan. Sekarang kita lihat bagaimana posisi penghubung. Ya, karena ini kita lakukan sebagai penghubung. Seorang penghubung bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Jadi kita memberikan sama anak bukan hanya berupa fisik, memberikan berupa hubungan misalnya cuma mencubit atau dalam bentuk kata-kata yang kasar juga atau kata-kata yang negatif keluar, itu merupakan juga penghubung. Guru yang menjalankan posisi penghubung senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekat murid-murid lebih dalam lagi. Ciri seorang penghubung: nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, dalam hal ini matanya melotot, dan jari-jari menunjuk atau bahkan mendekati. Ini sudah sering, ini saya pernah lakukan. Saya pernah lakukan pada sebagai posisi saya sebagai penghubung. Dan memang ternyata betul apa yang dikatakan di buku, bahwa hasilnya kalau kamu sering melakukan posisi sebagai penghubung, maka hasilnya akan kemungkinan murid marah, mendendam atau bersifat agresif bila jadi sesuatu kembali duduk. Murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Jadi belum tidak marah, tapi mereka lampiaskan kembali ke tempat duduk, mulai mencoret-coret bukunya. Kemudian atau meja tulisnya, motor atau mobil bapak dan ibu guru akan mereka rusak, bisa dikasih bocor dan punya bahan, dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini posisi kita sebagai penghubung yang saya lakukan, dan ini memang hasilnya. Saya melakukannya dengan melotot, menasihati mereka dengan bahasa tubuh melotot, dengan suara yang besar. Namun akhirnya mereka tidak terima apa yang punya saya sampaikan, dan mereka memang merajuk pergi langsung komplain sama guru yang lain. Oke, kemudian posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keliningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Sering kita selalu menggunakan kata-kata sindiran pada anak-anak yang sering melakukan kesalahan. Itu ternyata masuk di membuat rasa bersalah. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti begini contohnya. Aduh, nak, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ciri dari membuat merasa bersalah, nada suaranya mengelas, halus atau kasihan. Bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Hasilnya, ternyata murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid itu akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghubung tadi, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri. Murid akan menahan perasaannya, jadi dia simpan, dia pendam sendiri. Dia akan menjadi orang yang merasa gagal karena tidak bisa membahagiakan bapak atau ibu gurunya. Sekarang masuk di posisi yang ketiga, yaitu posisi guru, posisi kontrol guru sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan selalu berkata, ayolah, bantulah bapak atau ibu ya. Hasilnya diperoleh pada posisi teman, murid itu akan merasa senang karena akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid itu tergantung pada guru tersebut.
Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Posisi yang keempat, pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat misalkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya diajukan seorang pemantau selalu peraturan apa ya? Atau biasanya seorang pemantau misalnya kalau anak didik kita terlambat, sering kita katakan, sudah berapa kali terus mana terlambat. Bapak atau ibu perhatikan kalau cuma sering terlambat. Itu kita berada pada posisi pemantau, menghitung kesalahan murid. Hasilnya, murid itu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Murid tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak ditinggal seorang diri. Jadi pada posisi pemantau ini, konsekuensinya kalau si anak yang terlambat misalnya tadi, berarti kita begitu terlambatnya, konsekuensinya dia tidak masuk kelas. Ya, misalnya dikasih hukuman atau apa, kemudian hasilnya saya kita tahu, konsekuensinya masa tidak akan masuk kelas, saya pasti akan terlambat pelajaran. Dan yang terakhir, posisi manajer. Posisi ini terus terang Bapak Ibu, saya berpendapat pada pelatihan pendidikan guru penggerak. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Jadi untuk berada pada posisi guru sebagai manajer, dia telah memiliki keterampilan bagaimana dia bisa menjadi posisi kontrol sebagai teman atau posisi kontrol sebagai pemantau. Dengan kata lain, bisa jadi di waktu tertentu dia kembali pada kedua posisi tersebut. Jadi dalam menangani masalah, posisi kita sebagai manajer kadang bisa berubah menjadi posisi teman dan posisi pemantau. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Lagi-lagi restitusi. Kemudian di sini posisi kontrol kita sebagai manajer itu kita juga dapat berkolaborasi dengan murid, bagaimana murid tersebut bisa memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan selalu berkata apa yang kita yakini. Kita akan kembali nanti kita lihat tentang sebuah keyakinan. Tugas seorang manajer adalah membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sehingga murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Contoh di sini saya sajikan contoh percakapan antara seorang guru dan seorang siswa yang bernama Adi. Bisa Bapak Ibu lihat di situ bagaimana jika kita ada pada posisi kontrol manajer. Itu seorang manajer dengan suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, yaitu mendekat ke murid. Kata dan seterusnya bisa Bapak Ibu lihat. Di situ posisi guru sebagai manajer itu sebenarnya kita sudah mengetahui adanya satu masalah dan itu sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau,
Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, pasti dengan bimbingan guru. Jadi pada posisi manajer ini kita mengembalikan tanggung jawab itu pada murid. Walaupun kita sudah tahu pasti ada masalah dan itu sesuatu pasti terjadi. Di sini ada saya sajikan tabel perbandingan 5 posisi kontrol dari restitusi. Itu ada tabel, sampai melihat. Motivasinya ada guru berbuat, kemudian motivasi eksternal yang tadi di depan sudah kita Bapak Ibu lihat. Kemudian ada motivasi intrinsik. Motivasi eksternal itu bisa mendapatkan identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Kemudian untuk identitas gagal itu perilaku yang berlaku adalah kontrol negatif. Mana kontrol negatif? Penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ternyata posisi kontrol kita, kalau kita berada pada penghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu kita berada pada perilaku kontrol yang negatif dan itu akan berakibat pada identitas yang gagal. Sementara identitas yang berhasil atau sukses itu perilaku kontrolnya positif. Kemudian posisi kontrol kita berada pada teman atau pemantau dan ini juga bisa berasal dari motivasi eksternal. Kemudian untuk motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal pada diri, yaitu menghasilkan kontrol diri dan itu kita berada pada posisi manajer. Di situ ada tabelnya, Bapak Ibu bisa lihat. Guru berbuat, penghukumnya itu berarti menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan sebagainya, bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian hasil yang diperoleh tadi sudah saya sebutkan. Kemudian di sini kalau murid berkata yang lagi pesantren sekarang ini, tadi kalau kadang kita selalu menyampaikan sama anak-anak pasti berulang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Jadi ini untuk identitas gagal, murid itu pasti berkata, saya tidak peduli. Tapi sekarang, zaman sekarang mereka selalu bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Itu sebagai penghukum. Kemudian kalau identitas pembuat merasa bersalah, dia maafkan saya. Itu selalu kata muncul pada pembuat merasa bersalah untuk murid. Kemudian berikutnya lagi dia punya sebagai teman. Saya pikir Papa dan Ibu sebagai sahabat teman, jadi kenapa juga harus kasih tahu kalau itu muncul. Kemudian saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut, itu sebagai memantau. Kemudian bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Selalu kata itu yang muncul pada posisi kontrol kita sebagai manajer. Itu yang selalu murid katakan sendiri. Setelah 5 posisi kontrol restitusi, maka agar posisi kontrol kita sebagai guru berada di manajer, supaya tercipta antara hubungan yang baik dengan si murid, maka kita membuat sebuah yang namanya keyakinan kelas. Sebenarnya budaya positif ini berawal dari disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif ini akan membawa pada yang namanya keyakinan kelas. Bagaimana kita meyakini sama anak-anak kalau mereka itu nyaman dan aman berada di sekolah? Perlu yang kita yakini dan kita
kita yakini sama anak-anak itu berada dulu di lingkungan kecil, yaitu di kelas. Setelah itu baru berada di luar kelas. Keyakinan pada anak kalau mereka itu aman dan nyaman berada di kelas itu berawal dari yang namanya kesepakatan kelas. Di sini ada 7 bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Di situ ada contoh kalimat negatif dengan kalimat positif. Situ misalnya kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi di bagian ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kita harus selalu menggunakan kalimat yang positif. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami dalam semua warga kelas. Misalnya kita membuat keyakinan kelas yang tadi saya bilang berawal dari sebuah kesepakatan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dari lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini, untuk keyakinan kelas saya sudah praktekkan yang kemarin di kelas 8A. Yang pertama yang saya lakukan, saya mensosialisasikan tentang keyakinan kelas. Saya tanyakan kepada mereka kelas impian seperti apa yang mereka inginkan, kelas bagaimana yang mereka inginkan. Kemudian mereka membuka dan menempel keyakinan, menempel kelas impian mereka di papan tulis. Ada foto tersebut yang warna hijau, warna merah muda. Itu adalah kelas impian mereka yang mereka tulis. Setelah mereka semua menulis dan menempel kelas impian mereka, saya bilang, untuk mewujudkan kelas impiannya kamu, berarti kita butuh yang namanya sebuah kesepakatan. Karena di situ rata-rata mereka menulis impian kelas mereka adalah mereka ingin kelas yang aman, tertib, bersih. Maka saya bilang kalau seperti ini kelas impian kalian, maka kita buat lagi yang namanya kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini mereka menulis. Mereka menulis lagi yang namanya kesepakatan kelas. Oh, kalau saya ingin kelas saya bersih berarti tidak membuang sampah sembarangan. Kalau saya ingin kelas saya aman pada saat belajar berarti saya tidak boleh mengganggu teman. Saya tidak boleh ribut. Nah, mereka mencurahkan semua kesepakatan mereka dan mereka menempel kembali di papan tulis yang warna kuning. Setelah itu selesai menempel, maka dari kesepakatan kelas, misalnya banyak yang menulis tidak ada yang terlambat, tidak boleh datang, tidak boleh memakai baju yang bukan seragam dan sebagainya. Kami sepakati bahwa kami yakini bahwa itu berarti membuat kelas impian mereka tidak baik. Itu bukan kelas impian mereka. Jadi situ berarti kalau tulis, berarti kalau begitu kita tulis menghargai guru dan murid. Karena jelas kalau pakaian mereka tidak sesuai dengan jadwal pakaian, berarti itu akan membuat temannya tidak nyaman. Apalagi pada saat jam olahraga, kemudian ada yang pakai batik, bagaimana nanti dia melaksanakan mengikuti pelajaran olahraga. Setelah keyakinan kelas terbentuk, maka mereka menandatangani hasil keyakinan kelas mereka. Setelah itu, maka keyakinan kelas mereka pajang sebagai bahan untuk kalau mereka telah membuat sebuah kelas
impian dan berakhir untuk mewujudkan kelas impian mereka, maka mereka membuat yang namanya keyakinan. Dan dari 24 semua kesepakatan kelas yang ada di kelas 8A, maka muncullah 4 keyakinan kelas yang ada. Bagaimana jika sudah terbentuk keyakinan kelas, kemudian masih ada anak atau murid yang melanggar keyakinan kelas tersebut? Semua balik lagi pada namanya konsekuensi. Dalam menangani anak-anak yang melanggar keyakinan kelas itu, ada yang namanya segitiga restitusi. Lagi-lagi kata restitusi yang digunakan. Segitiga restitusi ini terdiri atas sisi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Itu dia mengubah identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Anak yang melanggar peraturan sedang mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kritikan hanya akan membuatnya tetap berada pada posisi gagal. Dan contoh kalimat yang menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak langsung mengejar anak, kamu salah, kenapa kamu harus seperti ini. Tapi selalu bahasa yang keluar dalam menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Kemudian Bapak Ibu itu tidak cari siapa yang salah. Kemudian sisi yang kedua dari segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, sekarang kita memvalidasi tindakan yang salah. Dalam memvalidasi tindakan yang salah ini, menurut terkontrol, setiap tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Dan sebagai seorang guru, kita pasti berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Ini kalau yang poin pertama barangkali tidak, tapi poin yang kedua, contoh kalimat yang kedua pasti sering kita lakukan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu harus melakukan yang ini. Ya, sisi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah pada apa yang dia inginkan. Jadi misalnya kemarin kelas 8A sudah membuat keyakinan kelas, kemudian pada saat dia melanggar, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Kamu sudah yakin, kenapa kamu masih terlambat lagi? Kemudian di situ contoh kalimatnya, kamu ingin menjadi seperti apa, atau apa yang kita percaya sebagai sebuah keyakinan. Kita ingatkan ulang sebagai sebuah keyakinan. Jadi dalam contoh kasus kecil ini, budaya positif itu berawal dari disiplin positif, dan disiplin positif berawal dari sebuah keyakinan. Keyakinan untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Ya. Yang terakhir, untuk segitiga restitusi, saya sudah melakukannya. Itu juga merupakan tugas kami tentang demonstrasi kontekstual, dan sudah praktik pada kelas 9A. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana cara menangani suatu permasalahan anak, ada nanti di video saya tentang segitiga restitusi.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan segitiga restitusi berakhir, maka berakhir juga materi yang saya bawa tentang budaya positif. Kesimpulan, mari sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita bersama-sama bergandeng tangan untuk menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah kita SMP Negeri 1 Bulagi, dengan terlebih dahulu kita merubah paradigma berpikir kita dari stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol untuk dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila kepada murid dengan cara menumbuhkan motivasi intrinsik. Kalau itu semua kita sudah lakukan, dari merubah paradigma kita sampai menumbuhkan motivasi intrinsik, pasti akan menghasilkan budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Bulagi. Dan jika itu terwujud, maka visi kita yang ada di SMP Negeri 1 Bulagi terdidik dan berprestasi berdasarkan iman dan takwa pasti akan terwujud. Demikian pemaparan materi saya tentang budaya positif yang merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Manggen Kepulauan. Atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu telah mengikutinya, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat datang. Terima kasih kepada Ibu Noya Mustina Jabang KSPD yang sudah melaksanakan tugas modul 1.4 dalam rangka calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Bulagi. Alhamdulillah, apa yang disampaikan tadi materi budaya positif, tentunya ini adalah merupakan hal yang sangat bagus, dan ini memang harapan kita semua untuk teman-teman guru, teman pegawai yang ada di SMP Negeri 1 Bulagi bisa kita laksanakan ataupun kita implementasikan pada setiap harinya pada pelaksanaan tugas kita, yaitu yang menyangkut budaya positif yang disampaikan tadi. Tentunya kalau itu bisa kita laksanakan semua, saya yakin dan percaya peningkatan mutu pendidikan bisa kita tercapai, anak-anak kita bisa kita tingkatkan dalam segi pengetahuan dan karakternya pada setiap hari, dan bisa kita capai apa yang merupakan visi sekolah kita, yaitu terdidik dan berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Terima kasih Ibu Nayon. Mudah-mudahan bisa sukses menjadi seorang guru penggerak, dan teman-teman yang ada di SMP Negeri 1 Bulagi mudah-mudahan ke depan bisa semua menjadi guru penggerak. Guru penggerak hebat. Terima kasih Ibu Nayon. Terima kasih banyak kepada Ibu Noya Mustina Jabang karena telah mewujudkan impian kelas kami yang membuat dari angkatan kelas menjadi impian kelas. Kami kelas 8A merasa sangat senang dan bahagia. Semoga impian kelas kami bisa terwujud.